ternyata makin ke sini itu dianggap penting. Dan teman-teman tuh mulai sadar bahwa kita harus happy untuk bisa give our best effort untuk diri kita maupun ya pastinya buat perusahaan juga ya. Bagaimana karyawan-karyawan kita ini punya kehidupan sosial nggak hanya melulu bekerja. Jadi kita siapkan juga beberapa aktivitas-aktivitas sosial seperti olahraga, perkumpulan-perkumpulan seni, perkumpulan apapun ya. Mungkin yang religius sifatnya juga bisa. Kenapa? Apa urgensinya employee well-being ini harus Ya. harus ada gitu Bu di Mhm, organisasi? Well-being itu bahagia dan puas terhadap diri sendiri, lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial dan juga financial. Gitu. Jadi Oh, luas sekali. luas Makanya ya? tadi mental health tuh hanya salah satu. Iya, Cuman memang mental health ini bisa menjadi dasar buat semuanya sih. iya. Karena kan kalau kita BUMN atau perusahaan apapun sebetulnya kita tuh punya visi misi organisasi, visi misi perusahaan secara bisnis. Kemudian purpose-nya apa gitu, goal-nya apa sampai berapa tahun ke depan. Nah itu harus disupport dengan human capital. Human capital harus mempersiapkan orang seperti apa. Nah, orang seperti apa ini di state di kita sebagai people aspiration at Riu Oke, gitu. apa itu Nah, Bu? apa itu People ya? aspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Riu, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Nizar, host pada hari ini di Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re. Nah, lagi-lagi saya izin memperkenalkan diri, saya Nizar, saya dari Human Capital Department PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Kalau hostnya saya, biasanya materinya yang akan kita bahas hari ini seputar sumber daya manusia, tentunya pastinya karyawan. Nah, Sobat Riu, beberapa tahun belakangan kita suka mendengar istilah tentang isu mental health di area perkantoran. Nah, biasanya ini digaungkan oleh generasi-generasi muda nih, khususnya generasi Z, akan pentingnya mental health mereka. Tapi tidak hanya generasi Z, generasi-generasi sebelumnya pun juga harus penting untuk membahas mengenai mental health-nya masing-masing. Nah, dari sudut pandang HRD, hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena hal ini bisa memberikan dampak yang serius bagi perusahaan. Nah, ini ada kaitannya dengan employee well-being. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini mengenai well-being, employee well-being, dan penerapan program well-being di Indonesia Re. Tapi Sobat Riu, hari ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Sebelum saya panggil, saya baca dulu sedikit CV beliau. Beliau lahir di Bantul 11 November dan lulus sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau sedang ongoing kuliah magister di Universitas Gadjah Mada juga. Seorang profesional HR dengan pengalaman kerja selama 20 tahun di bidang sumber daya manusia, beliau juga memiliki pengalaman 10 tahun di bidang atau di level manajerial. Memiliki paparan dan pengalaman di hampir seluruh area HR, meliputi HR strategik, pengembangan SDM, rekrutmen, kompensasi benefit, dan hubungan industrial. Langsung saja kalau begitu Sobat Riu, kita panggil Human Capital General Affair Division Head Indonesia Re, Ibu Rohmatul Wahidah. Tepuk tangan dong. Halo Bu Rohma, apa kabar? Halo Mas Nizar. Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana mental health-nya hari ini Bu? Hari ini saya bahagia. Bahagia? Wis, mantap nih Bu. Apa karena kerja di Indonesia Re Bu? Oh Jadi bahagia? pastinya. Indonesia Re membuat hidup lebih bermakna, lebih happy ya. Lebih happy ya Bu Lebih ya? happy. Waduh, ini saya juga bangga nih jadinya nih kalau kita bisa happy kerja di Indonesia Re Bu ya.
Gimana kabarnya? Baik Bu, hari ini sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Sehat. bersemangat. Bersemangat ya, Bersemangat karena bersemangat. jadi narasumber di Iya, podcast. baru pertama Oh, kali. baru pertama kali. Oke, Iya. Bu Rohma, tadi saya sedikit bridging di awal Mhm mengenai mhm. isu mental health yang beberapa tahun ini sering digaung-gaungkan oleh biasanya nih Gen Z, jangan tersinggung ya, tapi biasanya generasi Z nih yang suka aduh aku mau healing dulu atau aku Mhm. mau refreshing dulu gitu kan dari kantor gitu ya, karena terlalu pressure gitu di Mhm kantornya. Nah, mhm. ini ada juga sebenarnya kaitannya dengan well-being. Menurut Bu Rohma sendiri, fenomena ini gimana Bu, kalau Ibu ngelihatnya? Iya iya. Ini ya, mental breakdown Mental biasanya mereka. breakdown, sampai breakdown ya Bu ya? Iya, jadi kadang kalau, banyak berita-berita atau kita dengar-dengar nih cerita-cerita dari, media sosial atau bahkan yang sampai di, telinga saya sendiri ini. Banyak teman-teman yang memiliki kesulitan ketika ya karena seumuran saya ya banyak timnya yang tim Gen Z ya. Mmm. Itu, ada kesulitan ketika harus, bekerja sama dengan teman-teman di Gen Z karena dikit-dikit stres, dikit-dikit pengen healing, dikit-dikit, mental breakdown, itu yang, biasanya teman-teman suka curhat. Nah, apa Mhm. bener kayak gitu sih? Gimana sih caranya? Nah, memang, eee, ya tidak semua ya, pastinya itu kita tidak bisa menyamaratakan semua Gen Mengeneralisir Z ya Bu ya? semua Gen Z kayak gitu, enggak menurut saya. Cuman memang sekarang kesadaran atas mental health itu lebih tinggi ya di akhir-akhir ini ya. Ketika saya ambil psikologi dulu Mas Nizar juga ya kan ya, sama ya kita sama-sama psikologi, sekitar kalau saya udah agak lama ya 20 tahunan yang lalu itu, mental health itu masih dipandang sebelah mata. Jadi orang kalau, stres sedikit di pekerjaan, "Ah gitu aja, masih bisa kok, pasti jalan, pasti bisa kita meng-handle semua, kesulitan di pekerjaan." Nggak ada tuh stres-stres gitu-gitu ya. Ternyata, makin ke sini itu dianggap penting dan, teman-teman tuh mulai sadar bahwa kita harus happy untuk bisa give our best effort untuk, diri kita maupun ya pastinya buat perusahaan juga ya, seperti itu Oke, sih. waduh, jadi memang sebenarnya isu itu ada ya Bu ya, Iya, tapi memang tidak bisa betul. digeneralisir dan Mhm. sebenarnya isu mental health itu, tidak hanya bertuju pada satu generasi tertentu, semuanya ya Bu ya, Semuanya mulai dari semuanya. baby boomers, generasi X, Betul milenial, Z, sampai nanti ke depannya bahwa mental health betul. ini adalah sebuah isu yang memang harus sebagai HR khususnya ya Bu ya, di Mhm. perusahaan itu menjadi salah satu, isu atau poin yang memang harus kita kembangkan begitu ya, Bu, ya? Atau kita Iya. Menjadi pertimbangan menjadi ketika pertimbangan? ketika kita mau membuat program-program, bagaimana membuat treatment untuk karyawan. Nah, employee well-being ini atau mental health ya, salah satunya sebenarnya employee well-being itu luas. Mhm Mental health itu hanya salah satu mhm. dari, beberapa dimensi employee well-being gitu. Oke, Tapi memang yang orang taunya employee well-being, oh berarti harus sehat secara psychological mental. gitu, Padahal banyak mentalnya. aspeknya, Bu, ya. Iya, padahal Ditahan dulu, banyak. Bu, nanti kita akan Oke. membahas ke sana. Baik, Bu Rohma, sebelum kita masuk lebih jauh Mhm tentang mhm. employee well-being, tapi menurut Bu Rohma sendiri well-being itu apa sih, Bu? Ya, well-being itu kalau menurut pribadi ya, bagaimana seorang individu lah itu bisa bahagia. Kalau, secara keseluruhan mungkin bahagia dunia akhirat ya, oh itu mungkin, terlalu besar gitu. Tapi, well-being itu bahagia dan puas terhadap diri sendiri, lingkungan, baik, fisik, psikis maupun, sosial dan juga financial. Gitu, jadi Oh, luas sekali, luas makanya ya? tadi mental health tuh hanya salah satu. Iya. Cuman memang, mental health ini bisa menjadi dasar buat semuanya sih. Iya iya. Nah, menurut Bu Rohma sendiri, seberapa penting kita harus menjaga atau istilahnya ya untuk Mhm. atau mencapai well-being itu dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Itu sangat penting ya, karena, kalau kita sebagai misalnya nih dalam, ibu-ibu rumah tangga karena saya seorang ibu ya, kalau kita mau mendidik anak kita, kita sebagai ibu itu harus bahagia dulu, baru bisa, membahagiakan orang Betul, lain atau anak kita ya. gitu, membahagiakan sekitar kita. Jadi kita harus happy dengan diri sendiri, puas dengan diri sendiri, baru kita bisa nanti, memberikan semangat atau pengaruh positif buat semuanya, buat di sekitar kita. Jadi, bagaimana kita memandang diri kita itu, sempurna dalam hal
kepuasan, self acceptance terhadap diri sendiri itu sangat penting. Oke, wah jadi sebelum kita istilahnya membahagiakan orang lain, kita harus Bahagia bahagia dari diri kita dulu, dulu ya Bu iya. ya. Kayak kita Waduh, naik pesawat aja kalau ada, pasang emergency kan iya, pasang dulu kita ya, dulu baru bantu baru orang ya Bu boleh ya. bantu orang lain. Nah, Oke, seperti itu. konsepnya kurang lebih itu ya. Karena Iya, gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kita aja masih betul. struggle gitu ya Bu Betul untuk betul. well-being begitu ya Bu ya. Betul. Oke, wah seru banget nih. Pembahasan tentang well-being Bu Rohmana. Sekarang nih kita kaitkan dengan dunia profesionalisme nih Bu ya, Mhm. khususnya di organisasi atau di perusahaan begitu. Untuk employee well-being, berarti sudah jelas ya Bu ya, ini mengenai ada hubungannya dengan kesejahteraan karyawan. Yes, betul. Kalau dari sudut pandang Ibu, bagaimana nih Bu? Seberapa pasti penting ya, cuman Mhm. saya mau tahu POV-nya dari Bu Rohma terkait employee well-being di sebuah organisasi Bu, gimana Bu? Ya, jadi tadi ya kalau, organisasi yang kita, pahami itu adalah ketika menerapkan employee well-being kita punya beberapa dimensi. Yang pertama dimensi, ekonomi gitu atau, ekonomi atau finansial. Nah, kita harus memastikan karyawan kita itu sejahtera secara finansial. Ya pastinya sejahtera sesuai dengan, standar, jabatannya ya. Misal, untuk pendapatannya itu pasti harus ada minimumnya, kita atur, kemudian perjabatan juga ada asas keadilan dan pastinya kompetitif dengan market. Kemudian setelah finansial, fisik. Hmm, Nah, fisik ini kita harus, membuat karyawan kita itu sehat secara physically ya. Misalnya kita bisa buat beberapa program-program yang membuat karyawan ini, olahraga atau exercise yang, lebih kontinu atau lebih rutin. Kemudian, sosial. Nah, bagaimana karyawan-karyawan kita ini punya kehidupan sosial nggak hanya melulu bekerja. Jadi kita siapkan juga, beberapa aktivitas-aktivitas sosial seperti olahraga, hmm, perkumpulan-perkumpulan seni, perkumpulan apapun ya, mungkin yang religius sifatnya juga bisa. Kemudian yang terakhir psychological. Nah, ini yang agak paling susah nih karena kalau yang lain tuh kita dari perusahaan mudah untuk melakukan monitoring, tinggal, oh kurang, ada sebuah tempat untuk daycare tinggal bikin gitu ya. iya iya. Tapi kalau, Ada barangnya gitu Bu ada ya, terlihat ya. barangnya, Kurang gaji finansial tambahin gitu tambahin, Bu. waduh Enggak ya Bu ya. Oke, ya. tapi kalau Kalau psychological itu psychological itu sulit tidak gitu, terlihat ya tidak kadang ya? terlihat, sulit ngukurnya. Iya iya. Apalagi psikologi kan pastinya, tiap waktu bisa berbeda. Hari ini kita happy, besok kita bisa sedih. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus gimana caranya kita bisa mengontrol. Nah, Iya. kita memastikan di sebuah lingkungan kerja di HC ini kita harus membuat lingkungan yang bisa meng-emphasize 4 hal tersebut di dalam employee well-being. Oke, menarik Gitu. menarik nih Bu. Jadi ada fisik, mental, sosial, Mhm, dan finansial ya Bu. financial. Itu adalah area well-being yang bisa mungkin sebagai human capital Bu, Betul. kita tembak gitu ya area-area Mhm, tersebut untuk meningkatkan well-being karyawan. Nah, tapi sebelum kita lebih detail lagi nih Bu, mhm. kenapa, apa urgensinya employee well-being ini harus Ya. harus ada gitu Bu di Mhm, organisasi? mhm. Apakah nanti bisa memberikan dampak yang seperti apa kalau misalnya sebuah organisasi ternyata karyawannya pada stres semua atau pada misalnya kalau ada indeks well-being atau pengukuran well-being ternyata rendah banget nih, itu efeknya ke perusahaan apa Bu? Ya, pastinya banyak ya efek-efek yang mungkin orang nggak sadar bahwa itu, apa ya, root cause-nya adalah employee Oh, well-being. oke. Contohnya karyawan absensinya tinggi atau sering sakit, sering nggak Oh, masuk. oke. Wah ini, apakah beneran dia sakit? Bisa saja sih secara fisik memang sakit, Mhm tapi mhm. banyak juga yang sakit nggak masuk karena dia sakit dari dalam. Wus, baper nih Berat Bu. ya? Sakit Ya, dari dalam. sakit dari Gimana dalam tuh Bu itu maksudnya? misal dia tidak bersemangat Oke bekerja oke. sehingga dia mau bangun itu, "Aduh, wah harus ngantor ya." Itu Mmm, dia untuk melangkahkan kaki menuju kantor itu sangat berat. mmm, Atau mungkin ada hal-hal di kantor yang membuat dia tidak, seneng, bisa mhm. saja dengan, peers-nya, dengan, atasan, ataupun ada juga kan yang, dibully gitu ya, nah Oh, itu oke kan oke oke. juga
beberapa hal yang harus diwaspadai seperti itu. Iya. Nah, jadi tadi absensi, kemudian ya pastinya orang yang happy itu akan perform, Oke. akan memberikan extra mile, dan extra mile itu ujungnya buat perusahaan pastinya. Jadi perusahaan pasti untung nih. Makanya kita fokus pada bagaimana membuat karyawan itu happy supaya kita karyawan ini bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Oke, berarti meningkatkan performance karyawan dan perusahaan pada Betul, akhirnya begitu pada ya Bu ya. akhirnya. Tapi Oke. karyawan dulu nih, kita Betul. harus ngelihat diri sendiri dulu. Betul. Gitu. Kemudian ada juga tuh burnout. Burnout itu mungkin bahasa gampangnya capek luar Capek, biasa exhausted, gitu. Bu ya, kelelahan ya, Iya, Bu ya. kelelahan yang mungkin harus membutuhkan pertolongan profesional. Gitu. Kalau burnout biasa healing sebentar ke Bali atau mau ke mana nih, ke Singapura gitu ya, itu selesai, besoknya udah Besoknya happy lagi. stres gitu lagi ya. Bu, Ah, karena stres ketemu lagi sama sumber Iya stresornya juga Bu ya. Betul. Bisa seperti itu. Nah, kalau yang burnout ini sangat berbahaya kalau kita tidak manage gitu. Jadi dia bisa kayak mungkin bahasa awamnya mati berdiri ya gitu. Ush. Jadi kayak sulit untuk ngapa-ngapain lagi, ya udahlah gue kayak gini aja gitu. Iya. Terus capek, burnout tuh semuanya baik Iya. fisik maupun Ya, psikis. sudah nggak ada motivasi untuk bekerja lagi ya Bu ya. Betul. Dan akhirnya ya jadi kalau di ilmu talent management jadi deadwood nanti Deadwood, gitu. betul. Ujung-ujungnya ya. Iya. Seperti itu. Waduh. Jadi benar-benar Bu ya, ini salah satu dari sekian banyak efek kalau misalnya well-being itu tidak diperhatikan oleh Betul. organisasi, khususnya Betul. di bagian human capital department ya Bu ya. Oke, dan juga beberapa efek-efek lainnya begitu Bu. Bisa jadi karena tadi karyawannya stres, mau nggak mau jadi resign. Padahal dia mungkin talent Bu, Wah, gitu kan. itu paling Turnover tinggi gitu Bu. betul. Aduh. Itu hal yang sangat dihindari di ujung ya itu ya. Kadang kita nggak bisa mempertahankan best people atau meretain best people, mungkin bukan hanya karena gaji atau karena remunerasi ya, tapi ada beberapa yang karena lingkungan. Bahkan penelitian secara umum ya, ini mungkin saya nggak bisa nyebutkan dari mana sumbernya, tapi beberapa kali saya baca bahwa karyawan yang resign itu kebanyakan karena hubungan atasan dan bawahan atau dengan peersnya. Oke. Jadi lebih banyak ke ketidaknyamanan. Nah, Waduh. ini kan berarti sesuatu hal yang harus kita antisipasi ya. Kita nggak tahu nih diri you seperti apa gitu ya. Tapi dari hasil penelitian secara umum, kalau sampai ada orang yang sampai resign karena something ini harus kita deteksi. Gitu. Iya. Waduh. Jadi deteksi, dicari root cause-nya, baru Betul. dicarikan solve-nya atau solusinya begitu ya Bu ya. Waduh, ini insight juga dibuat kita ternyata. Saya Gimana Bu? tambahan Gimana? nih, Boleh? saya ada tambahan nih. Jadi ada namanya Gallup gitu ya. Gallup itu konsultan yang suka bikin survei-survei mengenai employee well-being. Dia bikin State of Global Workplace di tahun 2025. Ini menarik sekali sih. Jadi hasil dari Gallup itu dia menyatakan bahwa 33% karyawan secara global seluruh dunia ya, itu merasa thriving. Thriving itu hidup dan bekerja dengan baik, kayak happy gitu lah gampangannya. 33% ya Bu? 33%. Nah, kemudian 58% itu kategorinya struggling. Waduh. Setengahnya dong Bu? Iya, di atas 50%, di atas Iya, setengah ya. 58% struggling Iya, ya. berjuang. Jadi berjuang untuk bisa mencapai posisi psychological state tertentu kayaknya ya, nggak hanya di posisi tertentu tapi bagaimana dia bisa supaya ya minimal bertahan hidup gitu ya. Berjuang Iya, gitu. berjuang ya Bu ya. Nah, sisanya itu ada 9% berarti. 9% itu sayangnya dalam kategori suffering. Wah, ini bahaya sekali ya. Jadi mungkin 1 dari 10 orang di dunia ini yang bekerja dalam dunia kerja itu sedang menderita, suffer. Waduh, gimana nih Bu? 6 berjuang. Yang happy tuh cuma 3 gitu. 3 ya Bu ya, 33 itu ya 3 ya, 1 banding 3 lah. Betul, Bu. 3 banding 10 kan berarti. Berarti 6-nya itu
struggling strugglingnya 6, strugglingnya 6, bahagianya kemudian 3, bahagianya 3, dan suffernya 1. suffernya 1. Waduh, Wah, ini itu global secara nih Bu. global. Indonesia Re gimana Bu? Nah, Ibu ada pandangan nggak nih oh kira-kira? Indonesia Re. Pandangan pribadi. Wah, Kalau di sini happy semua ya Bu ya. ya Tapi itu kita tidak bisa perlu. pungkiri ya Bu Iya, ya. betul, Pasti betul. ada Pasti bagian ada. 1% itu yang memang ini Mhm, harus dideteksi oleh human capital mhm. dan Dan kita atasan, dan atasan, betul. betul, top leader atau leadernya ya Bu ya, Mhm, dan manajemen khususnya juga, dan kita harus mencari strategi yang tepat begitu ya Bu untuk akhirnya mengubah yang 1% ini untuk bergabung ke 3 orang yang lainnya. betul. Dan juga area yang struggling ini gimana caranya supaya mereka bisa Naik, thriving, iya naik iya. Bu. Waduh, walaupun kalau secara kurva normal pasti itu wajar ya, ada yang naik, ada yang Iya, rendah gitu namanya ya Bu ya. statistik ya, Statistik itu gitu. pasti kurva normalnya seperti itu Bu. Tapi kan Iya, kita betul. berupaya ya Bu ya, supaya bagaimana karyawan di Indonesia ini bisa happy, bisa well-being-nya tercapai begitu ya Bu ya, dan mereka betah di sini. Tapi memang sih Bu, kalau saya lihat di Indonesia Mhm, itu paling gampangnya adalah kalau setiap tahun kita ulang tahun, itu saya selalu ngelihat ada penerimaan masa bakti. Masa baktinya iya, tuh iya. sekali dapat 25 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun walaupun tidak banyak ya Bu, 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun. Artinya karyawan kita bisa terindikasi sebenarnya happy Bu kerja di Indonesia Re. Loyal, Loyal. loyal. Salah satu kenapa Iya, bisa loyal karena well-being-nya happy, happy, employee well-being-nya terjamin. terjamin. Tapi Waduh. kita belum tahu ya, itu harus betul-betul dicek dengan survei. Iya, iya. Tapi kita pastikan bahwa semua dimensi-dimensi yang ada di employee well-being dilakukan oleh perusahaan supaya memastikan karyawan aman secara financial, social, kemudian psychological dan juga physical. Nah Bu, tadi kita sudah banyak bercerita atau Mhm. membahas atau diskusi mengenai well-being, employee well-being. Nah sekarang saya mau tanya, well-being di Indonesia Re, POV-nya Wes. dari Bu Rohma gimana Bu? Ya, oke. Sebelum kita ke employee well-being-nya, kita perlu tahu dulu current state atau Hmm. kondisi awalnya itu kayak gimana sih Mhm. employee well-being di Oke. tempat kita. Kalau kita melakukan pengukuran belum pernah memang. Tapi tahun 2022 itu pernah kita lakukan pengukuran employee engagement. Engagement, betul Employee Bu. engagement Iya, kan Mas Nizar ya iya, dulu yang iya. melakukan dan itu hasilnya sangat bagus. Bagus. 87 87%, betul. 87% ya. Nah, Engage. dari situ tuh beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu diimprove ya, karena 87% tuh nilai yang sangat tinggi sih. Itu apa saja? Nah, dari situ kita tahu bahwa employee engagement kita sebetulnya udah cukup oke. Mulai dari finansial, sosial. Nah, yang memang masih belum memang dari segi psychological, Oke. masih belum terlalu di-hit gitu ya oleh kita. Nah, bagaimana dari Indonesia Re? Nah, kita karena sebagai salah satu BUMN, pastinya kita punya arahan juga nih dari pemegang saham kita waktu itu dari kementerian masih ya sebelum ada Danantara. Kementerian BUMN tuh waktu itu sempat ada surat edaran Menteri BUMN tahun 2024 nomor 1 waktu itu. Di mana employee well-being itu adalah disebut tuh di situ keadaan insan grup BUMN yang sehat, Oke. aman, nyaman dan bahagia gitu loh. Jadi harus apa saja sih yang dicari oleh oleh BUMN untuk insan BUMN tuh udah di state di situ sehat, aman, nyaman dan bahagia. Nah, bagaimana caranya? Pikir tuh perusahaan untuk bikin supaya seluruh karyawannya bisa aman, nyaman, sehat dan bahagia. Bahagia. Oke. Seperti itu. Jadi ada aspirasi pemegang saham. Kemudian ada juga policy mengenai respectful workplace policy. Itu bagaimana kita menghargai sekitar kita. Nah, pastinya terutama untuk yang social well-being ya, itu sangat berperan. Nah, yang lebih lagi tahun ini kita canangkan yang ini melanjutkan dari sebelum-sebelumnya yaitu purpose-nya HC atau aspirasi people. Aspirasi perusahaan dalam bidang people. Karena kan kalau kita BUMN atau perusahaan apapun sebetulnya kita tuh punya visi misi organisasi, visi misi perusahaan secara bisnis. Kemudian purpose-nya apa gitu. Goal-nya apa sampai berapa tahun ke depan. Nah, itu harus disupport dengan human capital.
human capital harus mempersiapkan orang seperti apa. Nah, orang seperti apa ini di-state di kita sebagai people aspiration at RIU Oke, gitu. apa itu Nah, Bu? apa itu People ya? aspiration-nya Bu? Oke, high performing and happy people with global competency and integrity. Jadi Wes, ini ya keren luar banget. biasa ya. Bagus Happy itu banget Bu. di-state loh di situ. High performing and And happy happy people with with global global competency and and integrity. integrity. Ada kata happy-nya ya Bu Ada ya? kata happy-nya. Yang secara nggak langsung itu bisa merujuk ke Employee well-being well-being. itu tadi. Betul. Wah, berarti memang sebenarnya Indonesia Re dalam hal ini Human Capital Department-nya sudah sangat concern sekali dengan employee well-being, Iya. khususnya karyawan well-being karyawan di Indonesia Re Bu ya. Betul, betul. Dan ini terbukti Bu, banyak sekali program-program yang sudah HC rencanakan atau rancang begitu ya Dan Bu ya. sudah dilakukan juga Sudah cukup dilakukan, banyak ya. betul, di tahun ini begitu ya. Mungkin boleh tuh Bu, gimana Bu? Apa Ya. saja aspek-aspeknya dan programnya apa Oh saja nih kurang lebih? ya, kita mungkin mulai satu persatu kali ya dari financial kali ya, dari segi financial ini pastinya ya kalau financial kita memastikan karyawan itu sejahtera. Nah kalau sejahtera insya Allah sih standar kita cukup bagus ya untuk di market kita sangat kompetitif baik dari segi salary structure-nya, kemudian benefit-benefit yang diberikan kepada karyawan dan pastinya minimal requirement-nya kepada karyawan pun juga harus ada kayak BPJS kesehatan. Betul. Kemudian yang financial yang lain adalah kita berikan tunjangan untuk pensiunnya nanti kita persiapkan. Gitu. Pensiun di tempat kita DPLK ada, Oke. kemudian severance pay-nya nanti juga kita sudah siapkan. Bahkan ada jaminan hari tua yang khusus untuk Indonesia Re juga ada. Oke. Seperti itu. Waduh, Jadi dari cukup baru dari lengkap. financial ya Bu ya. Dari segi Belum yang financial. lain ya Bu ya. Financial bahkan termasuk loan-loan karyawan. Oke, wow. Apabila ada yang butuh-butuh pun juga kita ada persiapkan juga ya. Bisa provide itu ya Bu ya Iya, dari financial. betul. Jadi Termasuk koperasi. Wes. Koperasi itu memang entitas di luar RIU, Ya. tapi koperasi dibuat untuk dibuat untuk seluruh rakyat Indonesia Re. Jadi bisa memprovide kita juga. waduh, ini baru dari financial saja udah menarik banget Bu. Ini saya mau ngundang nih gimana nih fresh grade yang nonton nih pingin gak join sama kita nih Bu ya. Wah, Kayaknya seru harus banget. datang ya. Tunggu dulu, ini baru financial, belum nanti ada yang fisik, mental dan sosial tuh juga gak kalah seru ya Bu. Apalagi nih Bu Pastinya. selain financial? Nah, Kak, setelah finansial fisik. Nah, fisik ini ya kita harus sehat kan ya tadi ya. Iya. Fisik sehat itu berarti ada yang preventif, ada yang kuratif Kuratif. gitu ya. Kalau yang kuratif pasti asuransi kesehatan kita punya. Asuransi BPJS kan wajib ya, Iya. BPJS kesehatan, kemudian asuransi kesehatan pun untuk keluarga juga kita sediakan. Jadi karyawan kalau misalnya ada apa-apa, dia nggak takut, aduh nanti anak saya gimana ya. Karena itu sangat bisa bikin kita peace of mind gitu ya. Kalau ketika anak kita atau keluarga kita sakit, Iya. memang pasti sudah tercover. Dan alhamdulillahnya nih saya sekaligus promosi nih ya, karena tidak semua perusahaan itu memperlakukan perempuan karyawan wanita ya, karyawati gitu, itu sama haknya loh. Oh iya, Jadi, dalam hal apa itu Bu contohnya? Dalam hal asuransi kesehatan. Oh. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin kalau untuk yang karyawati dia dianggapnya single. Kalau dia punya anak ya kayak saya gitu Ya. ya, saya punya anak ngikut sama suami. Itu Oke. perusahaan-perusahaan sudah jamak seperti Iya, itu gitu. iya. Sedangkan di Indonesia Re Bu? Indonesia Re nggak seperti itu. Jadi Oke. saya pun mengcover suami dan anak saya gitu Oh, sampai 3 gitu. Oke, jadi Iya. nggak ada bedanya antara Nggak ada bedanya. istri dan suami yang bekerja ya Bu ya? Betul, kita Dua-duanya nggak ada sama. diskriminasi. Oh waduh, jadi kalau misalnya ibu yang bekerja, suami ibu pun tercover ya? Betul. Biasanya nih kalau suami kan punya asuransi sendiri karena suaminya bekerja begitu ya Bu. Tapi ini bisa di-cover oleh istrinya yang bekerja di Indonesia Re. Betul. Dan juga 3 anaknya. Dan 3 anaknya. Bahkan ada juga perusahaan yang kalau mau mengajukan dia harus mengajukan surat keterangan tidak mampu. Waduh. Atau apa. Oh banyak lah. Ini kita itu udah lewat semua. Iya, iya. RIU dan RIU nggak ada. Karena kita menghargai karyawan dan karyawati itu equal. Wah keren Seperti nih itu. Bu.
Fisik tuh, ada lagi nggak Bu, dari fisiknya Bu? Dari fisik Heeh. ya, kita punya ruang laktasi Oke. gitu. Kalau Mas Nizar nggak bisa masuk ya di situ Ya dong Bu, nanti pastinya. teriak-teriak orang-orang di Iya. sana Bu kalau saya masuk. Oke. Lumayan saya lihat sangat nyaman ya, karena saya sudah tidak menggunakan ruangan tersebut pastinya ya gitu. Tapi saya punya standar terhadap ruangan laktasi dan pastinya ruangan laktasi kita sudah proper. Ya. Kemudian kita punya klinik Oke, dan wah. luar biasa kita punya gym. Gym. Wis, Iya. ini nggak pakai pihak ketiga Bu? Internal Enggak, kita punya? di lantai 1 Di kita ruang. punya Kok saya khusus. nanya ya Bu? Padahal saya juga di sini ya. Saya untuk meyakinkan aja nih bahwa Iya. buat penonton. Tapi pernah masuk Sobat kan, K- Mas Pernah Nizar? dong Bu, saya Iya. pernah nge-gym juga di sana Bu. Pernah ya Bu, berarti Pernah jarang. ya, tapi ya kita Iya. rutinkan ya. Iya, iya. Dan emang alat-alatnya lengkap. Mhm, Lengkap dan baru. Lengkap, Baru. ya tidak semuanya baru tapi berfungsi dengan Baik. baik gitu. Ya. Terakhir tuh dumbbell Bu, kita baru Dumbbell beli Bu. ya? Oh, itu kan berarti Satu udah set tahu. lagi lengkap Satu tuh. set, iya. Termasuk kemarin sempat beli ini treadmill Treadmill gitu. juga. Treadmill Betul. juga baru. Waduh, keren. Terus ada apa lagi nih Bu kita? Ada komunitas Komunitas? olahraga itu banyak sekali. Kita Wah. punya Baporsi namanya ya. Ya. Ada olahraga segala macam olahraga, kayaknya coba deh disebut, badminton ada, volley ada, catur, Tenis. tenis. Apa Mas Nizar ketua apa? Saya padel nih kebetulan. Yang lagi hit sekarang Bu. Padel Ini Sobat ya. Rio. nanti malam kita juga segera rutin Bu. Kita akan Rutin ya? melaksanakan latihan padel tuh rutin. Dan ini salah satu bentuk bagaimana Rio dalam hal ini Baporsi sangat catch up dengan kekinian olahraga Bu. Wah, Jadi iya, padel tuh begitu ada langsung dibentuk. Langsung dibentuk Ayo ya. besok kita buat istilahnya cabangnya ya, cabang olahraganya, dan kita sudah beberapa kali latihan Bu. Ketuanya Mas Nizar. Kebetulan Bu, saya yang dipercaya begitu Bu. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia Raya itu seru banget gitu Bu Iya. hidupnya ya, hari-harinya ya Bu ya. Pengen senam juga ada. Senam, benar. Senam kayak apa ya yang sebulan sekali kalau nggak salah tuh Ya. kita ada senam yang Ya. ada ponfit lah, Ya. banyak macam-macam ya. Ya. Saya beberapa kali ikut tapi ya sekarang menyesuaikan ya. Menyesuaikan sama apa Bu? Ini pace-nya, Oh, karena kalau pace-nya. ngikutin yang muda-muda Oke, banget oke, ya. oke. Enggak Bu, masih bisa Bu. Oke. Kita semangat muda terus Semangat ya. muda. Fisik ya Bu ya. Oh, Fisik. saya mau infokan juga Bu bahwa kita kan tergabung di beberapa asosiasi ya Bu. Kayak AAUI, AJI, bahwa kegiatan tadi itu juga Indonesia Raya aktif mengikutkan karyawan-karyawannya di AJI Cup, AUI Cup gitu Bu. Jadi karyawan ini ada jiwa kompetitifnya juga sebenarnya. Seru sih Bu kalau misalnya join di Indonesia Raya. Dan banyak yang menang juga ya. Iya, kemarin kita menang Hebat. golf, terus fotografer gitu, seru. Golf ya itu Golf. kita juga punya ininya peralatan-peralatan bisa Iya. dipinjam. Iya, iya. Seperti itu. Oke Bu, selain fisik kita masih punya ada 2 lagi nih dari aspek kalau nggak salah yang tadi Iya. Ibu sebutkan di awal, sosial dan mental. Mungkin sebelum ke mental karena itu program terbaru kita, sosialnya dulu Bu. Gimana Ya, menurut Ibu? Sosial ya. Nah kalau sosial tadi kan udah disebutin Baporsi oke. ya. Jadi Baporsi itu juga organisasi karyawan yang pastinya bisa memfasilitasi, mewadahi ya semua aspirasi-aspirasi mengenai olahraga dan juga keorganisasian. Ya. Karena kan manage organisasi olahraga tetap butuh skill ya. Ya. Nah itu teman-teman banyak kepanitiaan di situ. Kemudian kegiatannya Indonesia Raya sangat banyak. Ya. Baik dari Korsek, HC Ya. maupun kegiatan-kegiatan di teknik Indonesia Raya Institute. Ya. Itu semuanya ada banyak kesempatan untuk belajar berorganisasi dan bersosial. Ya. Gitu ya. Dan ada lagi Bu, kita punya Babin Rohis Iya. dan Jelita. Oh iya, Iya. untuk Sri Kandinya ya. Keagamaan dan kewanitaan begitu Bu ya? Kewanitaan. Bener ya bahasanya ya? Tentang perempuan ya Bu ya? Keperempuanan, ya wanita organisasi Sri Kandi kalau di Ya. BUMN, nah Sri Kandinya Riu itu namanya Jelita. Jejak langkah wanita, Salemba 30. Salemba 30. Wanita Salemba 30. keren, Bukan di keren. bawah 50 ya. Atau di Gitu ya atas Bu ya? 30 gitu. Oke, jadi keagamaan juga difasilitasi, Iya. terus juga isu-isu tentang keperempuanan wanita juga ya Bu ya?
Sama sosial media juga. Oke, Kita sosial cukup media. cukup banyak ya sosial media, dari TikTok, Iya Instagram iya gitu. iya iya. Semuanya bisa Iya, diikutin. betul. Ada satu lagi Bu, saya agak kelewat Okumene Bu. Itu untuk Okumene, iya iya untuk, iya. Kristen dan, Katolik ya. Katolik Protestan ya, Protestan, Kristen betul. Katolik dan Kristen Iya iya, Protestan. Tadi belum yang sosial yang engagement, oke kita oke, juga ada juga loh, oke. program-program engagement, nonton bersama kadang ya, Oh yang iya, dilakukan oleh teman-teman HC keren itu banget sih itu Bu. supaya biasanya Jumat malam atau Kamis malam? Kamis biasanya Kamis Bu, ya? Kamis Kamis Bu. malam. Iya, itu nonton di, salah Di satu bioskop gede ya Bu ya, ya, kita bareng-bareng ya Bu. teman-teman maunya kemana? Oh, di bioskop ini, kita ketemu di sana semuanya dibayarin Dibayarin Bu. oleh Riu ya, Iya, nontonnya film-film gitu. terupdate Bu, dan nggak Wes. cuma nonton Bu, snacknya juga dapat Oh, Bu. termasuk Iya, popcorn juga dapat popcorn. ya. Aduh, asik banget sih Emang itu. bener-bener ya Sobat Rio ya. Iya, seru ya Bu. Lengkap semua. Oke oke oke. Ya, nah yang terakhir Bu, dari aspek mental nih. Nah, kalau dari segi aspek mental itu kita pasti bisa dari dua sudut pandang nih, dari karyawannya secara pribadi ataupun bagaimana perusahaan menyusun sebuah sistem yang bisa merancang karyawan bisa lebih happy. Nah, kalau dari segi sistem kita punya kebijakan, namanya kebijakan flexible working time dan juga place. Jadi kita punya WFH ya, walaupun Oke. sudah nggak ada COVID, Oke. kita ada kesempatan untuk melakukan WFH itu bisa recharge energi gitu, Keren ya, karena Bu. Iya. kadang kita kan capek ya sampai kantor 2 jam Iya. mungkin ya, yang rumahnya Iya. jauh-jauh itu kan 2 jam, 1,5 jam Iya. sampai sini perjalanan pulang pergi 3 jam. Itu kalau standar 5 hari kerja dan pulangnya malam, itu pasti kita tua di jalan gitu katanya ya. Iya iya Nah, iya. kita untuk menghindari burnout dari kerja misalnya yang 9 to 5, pastinya lebih dari 9 to 5, dan waktu maupun jarak kita merancang WFH, Wah. sistem baru yang sebenarnya juga nggak baru ya, udah lama Ya, kita sejak lakukan. COVID ya Bu ya. Sejak COVID. Sejak COVID. gitu. Nah, tapi ya ini salah satu juga yang masih diberlakukan di Indonesia dan menurut saya ini menjadi nilai poin plus Bu, sistem WFH ini ya, karena tidak semua perusahaan setelah COVID selesai mereka kembali normal. Ya, Bukan banyak kembali yang normal ya, balik ya. kembali ke full WFO ya Bu ya. Dan kita kan akhirnya tetap memberlakukan itu dengan catatan kita tetap memperhitungkan produktivitas kita ya Bu ya. Iya. Artinya biasanya kan kita khawatir kalau WFH tidak maksimal begitu, tapi ternyata tidak terjadi di Indonesia ya Bu ya. Kita rancang sistemnya. Iya, betul betul. Supaya atasan pun juga merasa aman gitu Iya. ya. Oh, bahwa timnya WFH nanti mikirnya macam-macam gitu. Itu kita rancang monitor untuk sistem bagaimana atasan bisa memanage anak buahnya Iya. walaupun WFH. Iya. Seperti itu. Oke, jadi produktivitas tetap terukur, tetap maksimal ya Bu, tidak menghambat artinya WFH ini Betul, ya. harus. Kalau Keren. Productivity turun, itu akan kita review lagi Akan pastinya direview ya. lagi ya Bu ya. Iya. Oke, selain itu Bu, ada apa Nah, lagi nih Bu? Kita punya nih, ini nggak semua perusahaan ataupun BUMN punya nih. Kita punya balai peristirahatan. Balai peristirahatan. Iya, untuk healing tadi Untuk ya. healing. Wah. Untuk karyawan healing bersama keluarga kita ada, dan itu gratis ya untuk karyawan. Untuk karyawan gratis. Iya, dan keluarga. Iya. Jadi tidak hanya Boleh bawa keluarga Bu. boleh. Di sana kita ada namanya Wisma Argasonya. Di mana tuh, daerah mana Bu? Di daerah Cisarua. Tinggal Cisarua. klik aja di Google gitu, Asik. pasti ada lihat di situ foto-fotonya. Iya. Dan kita baru banyak renov. Jadi bagus-bagus Udah lah. modern banget ya Bu Sudah ya. modern. Ada kolam renang, ada kolam water renang. heater, Wah, ada ada semuanya. area bermain juga buat Untuk anak-anaknya Bu. anak-anak ada. Duh, itu ada berapa bangunan Bu kalau nggak salah? Yang jelas kita punya di dalamnya ada aula, kemudian ada beberapa villa, 1, 2, cukup banyak ya. Banyak ya Bu ya? Banyak. Aduh, Banyak. tapi saya jujur karena saya belum pernah Belum. pakai nih Bu. Saya bingung mau bawa siapa Bu ke sana Bu. Iya, berarti Belum kan ada yang bisa PR-nya dibawa. ya. Itu PR-nya bukan PR-nya? kapan ke Argasonya. Tapi Siapa yang mau dibawa ke siapa? sana gitu ya. Waduh, seru banget. Jadi semua karyawan itu dapat fasilitas itu ya Bu Betul, ya, dapat buat menginap di sana fasilitas, ya. iya. Saya udah nyobain. Saya kalau ke sana tuh pas pelatihan aja Bu. Kalau kita mau pelatihan ke sana. Kalau suasana pelatihan kan ada sedikit kerja-kerjanya ya, walaupun healing di puncak. Tapi kalau bersama keluarga sambil barbekyuan, Harus gitu ya wah Bu ya. banyak lah. Waduh,
Saya kayaknya Asik harus lah. segera ya, Bu, ya? Dan Segera ke anak-anak sana. karyawan termasuk anak saya juga sih, Heeh. itu sudah kapan ya ke sana lagi, kapan ya Oh, gitu. aduh seru. Paling ini adalah kalau macet aja yang kalau Oke menuju ke oke. sana, tapi itu bisa kita manage Iya kan iya, betul. berangkatnya. Dan Iya. di sana kita bisa berhari-hari atau bahkan nih karyawan mau sambil WFH di sana Mhm juga mhm bisa mhm. gitu. Buat wedding di sana bisa nggak, Bu? Oh, belum. Masih usahain. Belum ada ya, Bu? Belum bisa ya, Bu, Saat ya? ini belum Oh, ada. belum, Siapa tahu Mas oke. Nizar mau jadi yang pertama. Oke, Bu, itu waduh keren banget sih punya villa ya, balai Iya. peristirahatan ya, Bu. Ada lagi, program apa lagi nih, Tahun Bu? ini nih kita Mhm lakukan. mhm. Ada program yang dirancang oleh teman-teman dari HC Strategi dan juga HC Operation. Itu program employee well-being yang kita khususkan untuk karyawan dari segi psychological state-nya. Jadi Oke. kita support. Pertama kita lakukan survei dulu terhadap kesehatan mental. Kita nggak bilang itu tes psikologi, bukan ya, karena bukan tes psikologi Iya juga. iya. Tapi kita mau lihat survei seberapa Stres. stresnya Ya teman-teman ini seluruh karyawan. ya Tapi memang waktu itu kita tes dua-duanya ya, stres di pribadi ataupun stres di ya. pekerjaan. Nah kita pilih nih dari semua karyawan ada 20 orang 20. yang kita pilih untuk mengikuti sesi bersama psikolog dan Oh, itu gratis gitu. psikolog, Bu? Psikolog. Gratis? Wah, keren banget, Bu. Jadi 20 orang ini berdasarkan hasil asesmen mereka, terus mereka dipilih untuk diberikan Survei sesi. ya, bukan Survei? assessment ya. Oke, oh survei, oke. Survei. Lalu mereka terpilih dan diberikan fasilitas untuk sesi dengan psikolog, Berkonsultasi. konsultasi. Iya. Waduh, setuju banget nih, Bu. Bagaimanapun juga kan kadang nih, Bu, ya, ada beberapa hal, masalah yang mungkin oleh karyawan itu dia tidak bisa share ke peer-nya atau ke Ke atasannya, atasan, atau iya. bahkan ke keluarganya pun mereka tidak bisa share karena mungkin terlalu privacy atau terlalu personal begitu ya, Bu, ya. Malu Malu bisa gitu gitu ya. ya. Akhirnya bingung, akhirnya ya mungkin ini adalah salah satu cara Human Capital Indonesia Re untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Mhm. Tujuannya apa nih, Bu? Nah, Objektifnya? pastinya objektifnya ya mereka lebih relief ya, lebih Oke. relief dengan psychological state-nya. Karena stresnya itu waktu kita lagi penilaian itu stresnya emang kita pilih yang paling tinggi Iya. gitu. Bagaimana teman-teman yang mendapatkan fasilitas untuk bertemu konsultasi dengan psikolog ini bisa meredakan stresnya, pastinya nanti akan dikasih banyak fasilitas ya konseling kan, Iya. pasti di situ nanti dikasih tahu tuh sama psikolognya dan sifatnya personal. Iya. Bahkan HJ pun kami nggak tahu isinya karena Iya. itu memang kita lindungi Iya. isi dari konselingnya seperti apa, kecuali misalnya dibutuhkan follow up ke perusahaan. Nah nanti kami di HJ diberikan informasi Iya nih, iya. oh tolong Bu dikasih treatment seperti ini. Nah Iya. itu baru kami akan follow up Oke, jadi gitu. atas concern dari karyawannya sendiri dan Betul. juga psikolognya, Bu, ya, Mhm, untuk mhm. di follow up. Jadi artinya memang biasanya kan orang itu untuk ke psikolog saja mereka tuh sudah punya stigma yang Iya. takut atau nanti saya ketahuan deh aslinya atau gimana tuh. Mungkin ada Dibilang tidak stigma-stigma, normal. dibilang tidak normal, tidak sehat Iya. secara jiwa atau mentalnya Mental gitu. health-nya Iya, bermasalah iya, tapi gitu. stigma itu sekarang sedikit banyak sudah berkurang, Bu, dan kemarin kalau saya sedikit update saja bahwa dari 20 itu mereka dengan antusias mengikuti program tersebut, Bu. Jadi Udah selesai ya? belum, sekarang Belum masih selesai. masuk sesi kedua, Bu. Hmm. Masing-masing karyawan dapat 3 sesi, sekarang sesi yang kedua. Wis, mantap ya. Nanti Karena PIC-nya Mas Nizar sendiri. jadi siap nih, kita akan lanjutkan program ini di tahun depan ya, Bu, ya. Iya, Iya, kan iya. kebetulan Mas Nizar psikologi, jadi pasti apa nih yang dibutuhkan itu sangat sangat bisa difasilitasi gitu, Iya, biar iya. program-program yang kita punya itu selaras. Iya, Seperti waduh itu. keren banget, Bu. Kita Indonesia Re wajar ya, Bu, ya, engagement-nya 87%. 87%. Sebenarnya Kayaknya kalau nanti bisa lebih bisa tinggi naik ya, lagi. Bu, ya. Karena bagaimanapun juga once ketika orang well-being-nya bagus, dia harusnya engage begitu ya, Lebih logikanya engage, begitu ya, Bu, ya. iya. Tapi memang harus didukung sama yang lain, Lain-lainnya. daerah-daerah Tapi lain. sebenarnya well-being tadi aspeknya kan sudah banyak, Bu. Betul. Finansial, sosial, fisik, mental, yang secara nggak langsung kalau karyawan intinya
siapa sih yang nggak mau deket-deket kalau misalnya yang dideketin itu bagus gitu Bu, financialnya bagus, Mhm. program-program mentalnya bagus, program-program fisikalnya bagus dan sosialnya juga bagus. Pasti semua orang akan mendekat, engage gitu ya Bu ya. Betul. Wah, Dan betah juga, betah, loyal gitu. loyal ya. Oke. Bu, kita sudah bahas banyak nih Bu. Banyak kayaknya Banyak, semuanya, banyak tapi ya nggak Bu. kerasa ya. Gak kerasa ya Bu ya. Mungkin ada satu sepatah dua patah kata Bu atau kalimat Bu tentang program well-being atau tentang well-being itu sendiri atau well-being di Indonesia Re. Gimana Bu Rohma? Ya, boleh Mas Dizar. Ya tadi banyak ya tentang employee well-being. Employee well-being itu buat organisasi kita, buat Riu itu bukan hanya sebuah program atau biaya gitu ya, karena memang akan ada biaya yang dikeluarkan. Ini adalah sebuah investasi yang pastinya berkelanjutan untuk karyawan. Bagaimana perusahaan Riu itu memanusiakan karyawan kita semua ini untuk bisa bahagia, sejahtera, baik dari segi finansial, psychological, mental, dan juga fisik. Dan pastinya ini perjalanan yang tidak akan selesai dalam 1 atau 2 tahun, tapi ini akan berkelanjutan. Pastinya karyawan yang seimbang, kemudian dia bahagia, sejahtera, tenang gitu, itu akan memberikan atau mampu menjadikan effort dia adalah the best effort dan extra mile, dan pastinya ujungnya untuk kesejahteraan kita dan ujungnya adalah ke kemajuan Indonesia Re tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rohma. Saya rasa saya tidak perlu Terima wrap up kasih lagi juga. karena tadi sudah banyak di wrap up oleh Bu Rohma. Hari ini pembahasannya seru banget Bu. Kita jadi tahu bagaimana Alhamdulillah. kehidupan karyawan di Indonesia Re di luar pekerjaan ya Bu. Maksudnya hal-hal yang tadi Bu bilang tentang ekstrakurikuler dan kesejahteraan dan well-being tentunya. Baiklah kalau begitu kita sudah di akhir dari Rein Podcast ini. Sekali lagi terima kasih buat Sobat Riu yang sudah menyaksikan. Intinya jangan lupa follow, like, love, and subscribe semua sosial media Indonesia Re. Saya pamit, saya Nizar. Saya Rohma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.